Shalom, bertemu kembali dalam Ephrata Devotion pada hari ini. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Seperti seorang petani menabur benih, ada masa yang lumayan panjang petani itu harus menunggu benih itu bertumbuh dan sampai berbuah. Di masa penantian ini, petani biasanya tidaklah cemas atau khawatir. Dan setiap hari ia akan pergi ke ladang melihat, memperhatikan, menjaga, dan memastikan air cukup, ladang terjaga, dan ia akan menanti dengan sukacita karena pengharapan bahwa benih-benih itu akan segera tumbuh dan masa menuai akan segera datang. Seperti juga kita bekerja dan membangun usaha, kita mendidik anak-anak kita berbuat baik, kita ibadah, kita giat melayani, berelasi, dan yang lainnya. Kita menjalannya dengan sukacita, menanti dalam doa dan pengharapan bahwa kebutuhan keluarga tercukupi, anak-anak tumbuh baik, relasi baik, semua berjalan baik. Namun entah bagaimana, bisa saja ada tantangan dan masalah yang dapat menimbulkan kekhawatiran, ketakutan, dan bahkan juga membuat kita kehilangan pengharapan. Mungkin ada masalah dalam pekerjaan atau usaha kita. Mungkin anak-anak kita bisa saja terlibat pergaulan yang tidak baik dan bermasalah. Dan mungkin juga kita bisa dikhianati rekan atau keluarga kita. Ini tentu dapat membuat kita kehilangan sukacita dan pengharapan. Karena itu Bapak Ibu, kita perlu untuk bertekun dalam doa dan mengingat firman yang berkata, agar kita tidak perlu khawatir karena burung di udara, bunga di padang Tuhan pelihara. Apalagi kita, umat yang dikasihinya, sampai Tuhan datang ke dunia menyerahkan nyawanya untuk membebaskan kita dari hukuman dosa. Dan firman Tuhan bilang, maka carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Maka kita juga mengingat bahwa Allah tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Bahwa Allah mengasihi kita dan setiap rancangannya adalah yang terbaik dan akan indah pada waktunya. Dan pada masa ini Bapak Ibu, kita tekun berdoa supaya kita mau dan mampu percaya akan setiap janji Tuhan di masa sulit ini. Dan supaya kita sabar agar tidak sampai jatuh ke dalam dosa, dalam kesesakan itu. Dan kita juga dapat bersukacita dalam pengharapan karena kita dengan percaya menantikan janji Tuhan akan digenapi dalam hidup kita. Sukacita itu lebih dari perasaan gembira dan bahagia. Sukacita itu perasaan yang didasarkan pada iman dan kepercayaan kita kepada janji Tuhan, bukan oleh kondisi atau keadaan kita. Sukacita adalah buah Roh Kudus yang dapat dirasakan oleh orang percaya karena Roh Kudus berdiam di dalamnya. Itu sebabnya Paulus tetap dapat menguatkan dan menasihatkan jemaat walaupun ia sedang berada dalam penjara, di dalam penderitaan. Dia bisa katakan bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, bersyukurlah dalam segala hal walau ia sedang merasakan sakit dan penderitaan yang berat. Tapi ada sukacita karena iman dan pengharapan. Karena ia akan menerima mahkota kehidupan yang Tuhan sudah sediakan baginya. Setiap orang yang percaya kepadanya sesuai dengan janji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bagaimana keadaan kita sekarang ini? Adakah kita sedang mengalami permasalahan dan pergumulan? Hilangkah sukacita kita? Hilangkah pengharapan kita? Mari kita menguatkan iman kita kepada Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, bersabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Karena kita percaya bahwa Tuhan pasti akan menepati janjinya. Karena itu marilah kita teguh berpegang pada pengakuan terhadap pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami punya Allah yang tidak pernah ingkar janji dalam setiap janji-janjinya. Sehingga seringkali dalam keadaan sulit sekalipun, dalam keadaan tidak berpengharapan, ketika kami ingat firman Tuhan, kami bisa bersukacita dalam pengharapan. Dan juga kami bisa sabar dalam segala kesulitan dan kesesakan kami. Dan tolong kami untuk tetap tekun berdoa di dalam segala keadaan. Agar Tuhan mampukan kami, agar Tuhan tolong kami, hidup kami bisa jadi berkat dan jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.